Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Navalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. Kali ini saya akan mereview materi tentang fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai strategi partner organisasi dalam konteks seleksi dan penempatan. Seleksi calon karyawan. Seleksi calon karyawan merupakan proses yang melibatkan evaluasi dan pemilihan individu yang paling cocok untuk posisi tertentu dalam organisasi, di mana manajemen sumber daya manusia berperan sebagai mitra strategis untuk memastikan bahwa seleksi dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penempatan karyawan melibatkan penentuan lokasi dan posisi kerja yang paling sesuai dengan keterampilan, pengalaman, dan kebutuhan organisasi. Ini mencakup penempatan dalam tim atau departemen yang tepat. Selanjutnya, seleksi karyawan. Proses seleksi karyawan melibatkan langkah-langkah untuk mengevaluasi calon karyawan dan menentukan apakah mereka memenuhi persyaratan posisi yang tersedia ataupun tidak. Proses ini dapat mencakup penilaian, wawancara, dan pengujian. Lalu langkah-langkah seleksi karyawan yang pertama, pengumpulan aplikasi. Mendapatkan aplikasi dan dari calon karyawan dan meninjau informasi yang disediakan. Lalu yang kedua, seleksi awal, di mana melakukan pemilihan awal berdasarkan kriteria tertentu untuk menyaring calon yang paling sesuai. Selanjutnya, pengujian dan evaluasi. Melakukan tes, penilaian keterampilan, dan wawancara untuk mengevaluasi kualifikasi calon. Selanjutnya, referensi dan pemeriksaan latar belakang. Menghubungi referensi dan melakukan penarikan latar belakang untuk memverifikasi informasi yang diberikan oleh calon. Selanjutnya, keputusan dan penempatan. Menentukan apakah calon karyawan memenuhi syarat dan menempatkannya dalam posisi yang sesuai ataupun tidak. Selanjutnya, pengorganisasian seleksi karyawan, di mana pengorganisasian seleksi karyawan melibatkan perencanaan dan koordinasi langkah-langkah seleksi. Manajemen sumber daya manusia bekerja sama dengan manajer dan tim pengrekrutan untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan lancar dan efisiensi ataupun sebaliknya. Selanjutnya, jenis dari wawancara. Yang pertama, wawancara terstruktur, di mana melibatkan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan diarahkan untuk mengevaluasi keterampilan dan pengalaman calon. Lalu yang kedua, wawancara tidak terstruktur, di mana dilakukan secara lebih bebas tanpa skrip tertentu atau tanpa catatan tertentu, lalu memungkinkan interaksi yang lebih alami untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang calon karyawan. Selanjutnya, wawancara kelompok, melibatkan beberapa peserta yang diwawancarai sekaligus untuk mengamati interaksi dan dinamika kelompoknya. Lalu apa saja tahapan wawancara? Yang pertama, persiapan, di mana menyiapkan pertanyaan dan skenario untuk menilai kualifikasi dan kepribadian calon. Lalu yang kedua, sambutan awal, membangun suasana yang ramah dan mengkomunikasikan tujuan wawancara. Selanjutnya, pertanyaan inti, di mana mengajukan pertanyaan yang relevan dengan posisi dan yang mendalam, informasi yang mendalam. Selanjutnya, klarifikasi dan elaborasi, di mana menanyakan pertanyaan tambahan untuk mendapatkan kualifikasi dan informasi lebih lanjut. Dan yang selanjutnya, pertanyaan calon, memberikan kesempatan bagi calon untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan klarifikasi. Dan yang terakhir, penutup, di mana menjelaskan proses selanjutnya dan memberikan umpan balik tentang wawancara tersebut.
Dengan menjalankan proses seleksi dan penempatan dengan cermat, manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada penempatan karyawan yang tepat dalam organisasi, mendukung keberhasilan mereka dan memastikan kecocokan antara individu dan budaya organisasinya. Sekian dari review materi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.